Oke, baik. Jadi hari ini kita akan membicarakan statistika deskriptif, ya, bagian dari statistika deskriptif, di mana seperti yang lalu yang dikatakan dengan statistika deskriptif itu adalah metode untuk mengorganisasi, meringkas, dan menyajikan data yang dalam bentuk lebih informatif, sehingga informasinya ini bisa dimengerti orang dengan lebih mudah. Nah, kemarin kan gini ya, kalau statistika deskriptif merangkum, menggambarkan ini secara keseluruhan, bisa dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk grafik, atau kita bisa juga menghitung ukuran statistik. Jadi misalkan menghitung rata-rata, menghitung modus, menghitung nilai tengah, ataupun juga menghitung sebaran data, yaitu dari nilai varian ataupun standar deviasinya. Nah, dalam penyajian data, itu sangat kita perlukan di statistika deskriptif ini. Karena penyajian data itu akan memberikan gambaran serta kemudahan dalam hal pembacaan data. Penyajian data ini bisa Anda lakukan melalui sebuah narasi atau cerita, dituliskannya dalam bentuk tabel, atau dalam bentuk diagram. Nah, salah satunya yang akan kita pelajari hari ini, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, tabel distribusi frekuensi itu apa? Tabel distribusi frekuensi itu merupakan sebuah tabel yang di dalamnya itu berisi variabel beserta nilai frekuensinya. Nah, tabel-tabel ini memang biasa kita gunakan apabila data yang kita punya itu adalah berupa data kuantitatif. Jadi berupa numerik gitu ya. Secara garis besar, pada distribusi frekuensi itu ada dua, yaitu tabel distribusi frekuensi data tunggal, serta tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, kita akan lihat nanti kalau data kelompok itu biasanya nanti variabelnya ini atau hasil yang kita dapatkan itu kita tuliskan dalam bentuk interval ya. Sebagai contoh ini. Ini kalau data tunggal. Ya, digambarkan hasil survei terhadap 26 keluarga mengenai jumlah anak yang mereka punyai, itu diperoleh seperti ini. Jadi kita dapatkan di sini hasilnya ada responden 1, responden 2, dan seterusnya. Kita peroleh hasilnya adalah seperti yang di sini. Kalau Anda dapatkan data yang seperti ini, maka kita agak sedikit kesulitan ya untuk melihat satu persatu. Jadi kalau ditanya itu, ada berapa keluarga sih yang mempunyai anak satu orang, itu satu anak saja. Ini Anda harus menghitungi satu-satu dan melihat itu dengan seksama. Tapi kalau kita sajikan dalam bentuk yang seperti ini, nah, maka orang lihatnya akan langsung enak. Jadi kalau ditanya kayak gini, frekuensi terbesarnya itu berapa ya? Jumlah anak yang terbesar yang dimiliki dari, ya bukan terbesar, terbanyak yang dimiliki oleh semua keluarga ini, rata-rata mereka punya berapa anak? Ya, jadi dari sini kita dapatkan bahwa frekuensi tertingginya itu adalah keluarga yang punya 2 anak dengan 10 orang keluarga. Jadi kalau Anda sajikan gini, nilai yang ada tadi itu jadi lebih enak cara membacanya. Ini kalau data tunggal. Nah, kalau data kelompok bagaimana? Nah, kalau data kelompok itu biasanya nanti kita akan bagi dalam beberapa subkelompok. Jadi akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, biasanya ini nanti akan ditulis dalam bentuk tabel, nilainya adalah dalam interval. Ada
dua macam sesuai dengan jenis datanya ya. Ada data kontinu, ada data diskrit. Kita lihat yang data kontinu dulu. Jadi kalau saya punya tabel, misalkan aja tabel nilai gitu ya, tabel nilai. Kemudian dari sini saya mau membuat tabel distribusi frekuensinya. Jadi ini ada data nilai mahasiswa sistem informasi bisnis gitu misalkan. Nah di sini ada tabel distribusi frekuensi. Kita mau membuat tabel distribusi frekuensi. Maka apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, Anda tentukan dulu nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Jadi dari data itu dicari nilai tertinggi dan nilai terendah. Kemudian setelah itu hitung range. Range itu adalah nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum atau nilai tertinggi Anda kurangkan dengan nilai terendah. Itu dapat range. Setelah itu kita tentukan dulu jumlah kelompoknya. Ya, biasanya di antara 5 sampai dengan 15 ya. Atau bisa juga dihitung dengan menggunakan rumus ini. Bahwa jumlah kelompok itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya jumlah data, di mana nanti jumlah kelompok itu kita bulatkan. Aturan pembulatannya mengikuti aturan pembulatan biasa ya. Jadi kalau nilainya itu nanti 5 ke atas gitu, maka dibulatkan ke atas. Kalau 5 ke bawah, maka dibulatkan ke bawah. Jadi kalau misalkan hasilnya itu adalah 6,8, ya berarti Anda bulatkan jadi 7. Tapi kalau nanti di sini jumlah kelompok ini dapatnya misalkan aja 6,2 gitu ya, berarti kita dapatkan jumlah kelompok ini sama dengan 6. Pembulatan ke bawah. Setelah itu kita tentukan lebar tiap kelompoknya, lebar intervalnya. Di mana lebar kelompok ini kita peroleh dari range dibagi dengan jumlah kelompok. Nah, hasil yang kita dapatkan ini nanti, ini harus dibulatkan ke atas. Jadi harus dibulatkan ke atas ya. Misalkan ketemunya, misalkan range-nya itu adalah 3,01. Oh, tergantung nanti ya. Ini Anda mau bulatkan sampai berapa digit di belakang koma. Tergantung dari data yang kita punya. Nah, kalau kondisinya seperti itu, misalkan saya dapatkan 3,012 gitu ya. Kita mau bulatkan sampai 1 digit di belakang koma. Ya berarti Anda akan dapatkan menjadi 3,1. Jadi selalu dibulatkan 1 digit, selalu dibulatkan ke atas. Nah, tuliskan sini. Jadi misalkan aja di sini misalkan aja lebar interval itu Anda dapatkan misalkan ya ketemunya 3,0125 misalkan gini. Terus kita inginnya cuma sampai dengan 1 digit di belakang koma. Jadi kepinginnya di sini aja. Maka ini bisa kita bulatkan menjadi 3,1. Jadi selalu dibulatkan ke atas. Kalau tadi kan kalau kelompok itu tergantung dari digit yang di sininya ya. Jadi kalau di sininya 6 ke atas Anda bulatkan ke atas, tapi kalau ininya itu 5 ke bawah ya dibulatkan ke bawah gitu kan. Tapi kalau untuk menentukan lebar dari tiap kelompok ini selalu dibulatkan ke atas. Terus hasil dari ini Anda hitung sisa. Sisa itu kita dapatkan dari lebar yang sudah bulat atas itu kalikan jumlah kelompok dikurangi dengan range bagi 2. Nanti akan ada selisihnya.
Nah, dari sini kita buat tabel distribusi frekuensi dengan jumlah kelompoknya ini batas bawah kelompok pertama itu adalah nilai minimum dikurangi dengan sisa. Setelah itu kita hitung frekuensi dari setiap kelompok tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kita mau membuat tabel distribusi frekuensi dari data kontinu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sebagai contoh ini ya. Ini ada 50 data. 50 data ini menunjukkan tingkat kebisingan lalu lintas di sebuah perempatan jalan. Lalu tingkat kebisingan ini merupakan data kontinu. Buatlah tabel distribusi frekuensi untuk data berikut. Langkah pertama tadi kan Anda menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya, kayak gitu. Ayo, silakan dulu dicoba yuk. Menggunakan langkah-langkah yang ada di sini. Nanti setelah ini kita coba bersama-sama ya. Saya kasih waktu berapa? 2 menit dulu ya, membuat untuk tabel distribusinya. Belum ngisinya sih. Jadi Anda tentukan nilai tertinggi dan terendahnya. Kemudian menghitung ring. Setelah itu menentukan jumlah kelompok, terus menentukan lebar dan juga sisa dari data ini. Ada pertanyaan dulu mungkin? Christian? Iya, Bu. Berapakah nilai maksimumnya? Belum, Bu. Dilihat aja di sini, nah. Oh, ya itu 77, Bu. 77,1. 7,1. Nilai minimumnya? 52. Oke, berarti range-nya berapa? Kok range? Apa itu namanya ya? Range-nya tadi ya. Berapa? Ya, berarti 20,1. 20,1. Range itu kan nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Berarti 77,1 dikurangi dengan 52. Ya, 25,1. 25,1. Oke, terima kasih Christian. Ya. Jadi dapat ya range-nya ya 25,1. Terus Johan Daud. Ya, Bu. Ya. Berapakah banyaknya kelompok? Jadi dihitung banyaknya kelompok itu dengan menggunakan rumusan 1 ditambah dengan 3 kali 3 kalikan dengan log n. N-nya itu banyaknya data. Jadi kalau di sini saya banyak 1 ditambahkan dengan itu tadi 3,3 kalikan dengan log n-nya. Berapa Johan? Johan bawa kalkulator nak? Enggak, Bu. Hah? Kalkulator? Iya. Enggak ada, Bu. Enggak ada? Handphone? Iya, oh iya, bentar. Pakai handphone aja. Artinya tadi 1 ditambah 3,3 dikali log N. N-nya berapa di sini? 50. 50, betul. Ya, Bu. Berarti hasilnya sama dengan? Bentar, Bu. Berapa Johan?
Kayaknya Bu. Berapa dapatnya? 20. Oh, 20. Ini aja, ngitungnya berarti 3 kali 3 dikalikan log 50 dulu. Berapa hasilnya? Terus baru ditambah 1. Gimana Bu? 3,3. Ngitungnya ya kalau Iya. pakai kalkulatornya. Ya. Bisa dihitung. Nah, jumlah kelompok itu kan harusnya kan gini, 1 ditambah dengan 3,3 log N kan. N. Nah, kalau misalkan ngitung Ya, Bu. ini dulu Dapat. aja dihitung. Berapa ketemunya? 6,606. Hasilnya ini tak tulisnya. Jadi ini kan 1 ditambah 3,3 log bisa nulis baik ya. Log Log 50. 50. Kita dapatkan hasilnya adalah 6,6 sekian. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang jumlah kelompok, maka dia harus berupa bilangan bulat. Di sini kita gunakan aturan pembulatan. Jadi kalau bilangan bulat kan diambil yang di depan komanya aja. Ini kalau di belakangnya ini bilangannya 5 ke atas, maka ini adalah naik satu satuan. Jadi ini saya bulatkan 7. jadi 7, betul. Kalau yang di sini tadi misalkan ya ketemunya 6,3 gitu, berarti kelompok yang kita punya jadinya 6. Gitu ya. Jadi yang ini mengikuti aturan pembulatan. Oke, kita punya kelompoknya 7. Oke, lanjut. Siapa ini? Alwi? Ya, Bu. Ya, berarti lebar intervalnya berapa ini? Berapa tadi lupa nulis ya, apa rumusnya ya? Boleh Lebar dilihat. interval. Saya tunggu. Oh, ya. Tak ganti dulu. Lebar interval itu sama dengan range dibagi dengan jumlah kelompok. Bentar. Kok ke sini. Nah ini, range dibagi dengan jumlah kelompok. Jadi tadi didapat range-nya tadi berapa tadi range-nya? Range-nya itu 25,1. Berarti kan di sini kita punya lebarnya itu sama dengan 25,1 dibagi jumlah kelompoknya. Jumlah kelompoknya tadi kan 7. 7, Bu. Tuh, berarti berapa ini hasilnya? Jawabannya 3,58, Bu. 3,58 saja. Pasta? 3,5857 sekian, Bu. Banyak. 5,1 dibagi dengan 7 ya. Iya, Bu. 3,58 5714. 57 1 sekian. Iya, Bu. Nah, ini karena datanya tadi kita punya 1 digit di belakang koma ya tadi ya. Kalau punya 1 digit di belakang koma, maka ya ini nanti tergantung Anda ya. Minimal kalau kayak gitu itu kalau saya amannya ambil 2 digit di belakang koma pembulatannya. Tapi karena nanti kita masih bisa lihat sisa gitu, Anda bisa juga cuma 1 digit di belakang koma. Karena nanti hasilnya ini nanti lebarnya ini tinggal apa ini namanya diinikan dengan
hitungan sisa aja untuk mendapatkan batas bawah dan batas atas. Oke, jadi terserah kita ya nanti ya, terserah pada Jawabannya diri Anda 4, Bu. sendiri. Kenapa? Kalau ini dibulatkan kan, Bu. Kalau Nggak dibulatkan boleh berarti 4 dibulatkannya, jawabannya, Bu. Ya? nggak boleh cuma digitan yang nggak ada komanya. Karena apa? Data yang kita punya, sebentar ya. Saya tunggu, tak lihatkan lagi datanya. Nah, data yang kita punya itu 1 digit di belakang koma. Jadi, sebisa mungkin nanti lebar interval itu ngikuti. Ya, lebar interval itu ngikuti dari ini. Jadi, tadi kalau kita punya kondisinya seperti yang tadi, saya lihatkan ke sini ya. Nah, ini kan 3,5857 sekian. Maka kalau aman, supaya aman, jumlah digitnya itu kita tambahi. Kalau tadi datanya ini semua data, selalu ada 1 digit di belakang koma, supaya aman nanti semua data yang ada itu tidak terletak di antara 2 kelompok yang berbeda, maka Anda buat untuk lebar interval itu minimal 2 digit di belakang koma, dibulatkan. Oh, Ya, ya, jadi Bu. karena ini 1 digit di Ya. belakang koma, maka nanti pada saat kita menentukan lebar kelompoknya, lebar intervalnya, itu minimal 2 digit di belakang koma. Saya mau 3 digit, Bu, nggak apa-apa, silahkan. Jadi kalau ini 2 digit di belakang koma, selalu naik 1, wes sudah nggak peduli belakangnya bagaimana. Tapi kalau jumlah kelompok tadi kan dilihat dari ini ya. Kalau yang digitnya ini 5 ke atas baru bulat atas, kalau 5 ke bawah ini biarkan tetap seperti adanya. Tapi kalau di lebar kelompok ini, lebar interval, maka Anda harus melakukan pembulatan ke atas. Kita ambil ini 2 digit di belakang koma. Terus menghitung sisa. Sisa itu adalah lebar interval 3,59. Jadi sisa itu didapatkan dari ini dikalikan dengan apa tadi? Interval dikalikan jumlah kelompok dikurangi dengan range-nya. Dibagi 2. Dapat nilainya adalah 0,015. Nah, dari sini ini nanti kita pakai sebagai batas bawah pertama. Jadi kalau tadi nilai minimalnya itu 52, batas bawah kelompok pertama itu adalah 52 kurangkan dengan sisa. Ya, ketemunya adalah ini 51,985. Nah, berdasarkan informasi ini, Anda buat, ingat-ingat ya, lebarnya tadi 3,59. Kita buat dalam bentuk tabel distribusi. Gini. Jadi yang awalnya ini dulu nilai terendah kurangkan dengan sisa, ketemu 51,985. Kemudian batas atas dari apa ini namanya? Batas atas dari kelompok pertama itu saya dapatkan dari nilai ini ya, nilai ini itu Anda peroleh dari batas bawah 51,985 ditambah dengan lebar intervalnya tadi. Lebar intervalnya tadi berapa? Dapat berapa tadi lebar intervalnya? 3,59. 3,59 ya, ditambahkan dengan 3,59. Berarti ini kan saya dapatkan ini 5 terus 7 ini 5
Nah, ini 55,575. Jadi yang ini tadi dapat dari batas bawah nilai minimal dikurangi dengan sisa, terus batas atas dari kelompok 1 itu dari batas bawahnya tambahkan dengan lebar interval. Nah, kemudian yang batas atas kelompok 1 ini akan menjadi batas bawah kelompok 2. Makanya di sini diomongkan tidak ada jarak. Ini harus selalu sama. Terus batas atasnya bagaimana? Sama seperti yang di sini. Jadi saya punya 55,575, Anda tambahkan dengan 3,59. Jadi ditambahkan, ketemu 59,165. Terus kelompok 3 batas bawahnya adalah batas atas kelompok 2, harus sama ya, nggak ada jarak. Batas atas kelompok 3 sama seperti yang tadi. Jadi batas bawahnya ini tambahkan dengan 3,59. Demikian seterusnya. Sampai kita dapatkan hasil di kelompok 7, itu batas atasnya menjadi 77,115. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan untuk membuat batas bawah dan batas atas dari setiap kelompok? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Bu, tadi yang apa ya, menghitung itu apa yang ada yang tadi 25,13 itu dapat dari mana? 25, yang 25,13 yang tadi oh, hitungan apa dari itu? ini batas atas dikurangi dengan batas bawah. Bentar, saya kembali ya. Ya. Ini dari sini. Nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Jadi kalau dari tabel yang kita punya, di sini ini kan nilai terendahnya. Karena ini datanya sudah diurutkan ya, jadi enak gitu. Nilai terendahnya itu 52. Nilai tertingginya 77,1. Maka range-nya itu kita peroleh dari 77,1 saya kurangi dengan 52. Makanya dapatnya 25,1. Jadi nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Itu untuk mendapatkan range. Bukan yang kalau yang 25, kan ada yang 25,13 yang menghitung. Yang mana yang mana? Nak? Tadi yang mana? Ya. Ini kan nilai tertinggi, nilai terendahnya. Yang sisa Bu, yang sisa itu Bu. Oh, yang sisa Sisa ini. kan 2. Nah, Ya, sisa itu dapatnya ada 25,13 kurangi 25,1. Nah, itu dapat dari ini. Jadi sisa itu kok nggak keluar. Sisa ini dapatnya adalah dari sisa itu dapatnya dari range yang sudah dibulatkan ini. Jadi 3,59 dikalikan dengan jumlah kelompok. Dikalikan dengan 7. Saya kurangi dengan range-nya. 25,1. Jadi lebar kelompok yang sudah dibulatkan, tergantung Anda ya membulatkannya. Kalau misalkan dibulatkan sampai dengan 3 digit yang di belakang koma, ya nanti yang terjadi akan seperti itu. Nah, tapi yang ini tadi kan kita bulatkan cuma 2 digit di belakang koma.
Nah, kalau dibulatkan 2 digit di belakang koma, maka hasilnya adalah menjadi 3,59. Kalikan dengan jumlah kelompok. Jumlah kelompoknya itu juga hasilnya. Hasilnya. Oh, iya. Jadi kalau yang di sini tadi Paham, Pak. misalkan Iya. ketemunya bulatnya itu bulat bawah gitu, misalkan ketemunya 6 gitu ya. Ya sudah ya, yang dimasukkan 6. Terus dikurangi dengan ini adalah rings. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya harusnya nih ya. Ini ketemunya harusnya 0,03. Saya bagi dengan 2. Makanya ketemunya adalah 0,015. Jadi dari ini dikalikan dengan jumlah kelompok, dikurangi rings, dibagi 2. Itu akan menjadi sisa. Nah, kalau sisa sudah dapat, maka untuk batas bawah yang pertama, kelompok 1, itu adalah nilai terendah, Anda kurangi dengan sisa. Itu sih kurang lebihnya. Bisa diterima sampai sini? Iya, Bu. Mungkin ada lagi yang lainnya yang mau disampaikan? Saya mau tanya. Ya, Lufinsa. Kan untuk menentukan jumlah kelompoknya kan ada 2 cara, Bu. Yang antara 5 sampai 15 atau dihitung sama lewat yang rumusnya itu. Itu bedanya gimana, Bu? Untuk penggunaan. Ini, kalau memungkinkan, jadi kalau biasanya data kontinu gini, ini kalau saya sarankan pakai aja rumus, gitu ya. Sebenarnya 5 sampai dengan 15 atau pakai rumus yang gini ini tergantung intuisi dari penelitinya ya. Nah, kalau sudah terbiasa untuk melakukan pengkelompokan pada distribusi frekuensi, itu Anda bisa pasti langsung punya feel, oh kalau datanya gini dengan range-nya sekian itu ya kurang lebihnya jumlah kelompoknya sekian gitu. Itu kalau sudah terbiasa. Tapi kalau kita belum terbiasa, saya sarankan pakai rumus saja. Itu kalau untuk data kontinu. Tapi kalau nanti saat kita bicara data diskrit, itu lebih baik dilihat dulu interval datanya dulu. Jadi dilihat range dari datanya itu bagaimana. Karena nanti kalau Anda membuat jumlah kelompok menggunakan rumus dari data diskrit, malah nanti ada banyak kelompok itu yang akhirnya 0, maksudnya frekuensinya enggak ada. Jadi daripada gitu kita lihat datanya terlebih dahulu. Jadi kalau data kontinu sih saya sarankan pakai rumusan dulu aja. Kecuali untuk kondisi tertentu ya. Kondisi tertentu itu misalkan aja ternyata datanya ini sebenarnya kalau dilihat ini dia mengumpul cuma pada range yang kecil sekali gitu, misalkan ada pencilan yang lumayan besar, tapi di tengah-tengahnya kosong. Nah, kalau Anda sudah bisa melihat kayak gitu, maka Anda bisa merampingkan jumlah kelompoknya. Tapi itu biasanya berdasarkan dari hasil kebiasaan kita aja sih. Kalau saya misalkan langsung ambil 5 gitu boleh, Bu, ya nggak salah. Memang nggak ada salahnya ya, karena kan memang di situ dia ngomong biasanya antara 5 sampai dengan 15 atau bisa pakai rumus gitu. Cuma amannya kalau menurut saya pakai rumus saja untuk data kontinu. Ya, kurang lebih gitu. Terima kasih, Bu. Iya. Ya, jadi dari ini tadi kemudian Anda masukkan ya. Masukkan pada tingkat pada interval masing-masing. Jadi contoh aja gitu ya. Saya lihat yang di sini. Tadi kan dia antara 51, sekian sampai dengan 55, sekian tadi gitu ya. Ya kita lihat aja, oh berarti data 1, 2, 3 masuk ke kelompok yang pertama. Di sini pasti tidak akan ada satu data itu yang bisa masuk ke 2 kelompok yang berbeda, karena tadi kita sudah buat
jumlah digit desimalnya itu sudah melebihi dari digit yang ada di sini. Karena ini cuma satu digit belakang koma, kita sudah buat lebih. Jadi pasti nggak ada yang satu nilai itu terletak di antara dua kelompok yang berbeda. Ya, tinggal Anda masukkan. Sehingga nanti totalnya yang ada di sini harusnya, ini jumlah frekuensi totalnya harusnya 50. Betul nggak? 15 sama ini berarti 33, 42, 49, 50. Ya, betul. Ada pertanyaan dulu? Sebentar, sebelum masuk ke sini. Ada pertanyaan dulu? Untuk pembuatan kelompok pada tabel distribusi frekuensi. Saya ini lupa, kita ini punya grup WA apa enggak ya? Sudah punya? Sudah, Bu. Sudah ada. Oh, sudah ya? Ada, Bu. Oh, oke. Ya, ini nanti kalau kita lanjutkan, tabel yang kita punya itu Anda bisa nambahkan dengan yang disebut dengan titik tengah. Terus ada yang disebut dengan frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Kalau relatif itu dia pasti akan dibagi dengan jumlah total secara keseluruhan ya, namanya relatif. Kalau kumulatif itu tinggal ditambahkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, disebut titik tengah itu berarti sebuah titik yang tepat berada di tengah kelompok setiap nilai tengah di setiap kelompok gitu ya pada kelas intervalnya itu. Di mana titik tengah kita peroleh dari batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Jadi kalau tabel yang tadi saya tambahkan ketemunya gini titik tengahnya. Yang ini saya peroleh dari ini 51,985 ditambahkan dengan 55,575, Anda bagi 2. Dapat ini. Yang di sini juga demikian. 55,575 ditambah 59,165 dibagi 2. Ketemu. Nah, demikian seterusnya. Kalau frekuensi relatif itu ngitungnya adalah dari maaf. Frekuensi relatif itu kita dapat angka ini ya. Itu dapatnya dari 3 yang ada di sini. Saya bagi dengan total frekuensi. Dibagi dengan 50. Maka dapatnya 0,06. Total dari frekuensi relatif itu harus 1. Itu frekuensi relatif. Kalau frekuensi kumulatif, Anda melihat dari frekuensi ini pada saat di kelompok itu tambahkan dengan kelompok-kelompok sebelumnya. Jadi kalau ini kan dia kelompok 1 ya tetap 1. Tapi kalau kelompok 2 berarti saya dapatkan 12 ini saya tambahkan dengan 3. Dapatnya 15. Yang ini dapatnya 18 tambah 12 tambah 3. Yang ke bawah lagi di kelompok 4, berarti 9 tambah 18 tambah 12 tambah 3, demikian seterusnya. Yang terakhir di sini harus sama dengan jumlah frekuensi, total frekuensi. Itu untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Ada? Nah, kalau cek dulu ya. Ini nanti kita akan bicara lebih lanjut sih sebetulnya. Saat saya mau ngomong tentang bentuk histogram. Jadi nanti lebih lanjut ya, kita akan bicarakan di pertemuan berikutnya. Tapi ini sebagai ininya aja, awalannya aja. Jadi kalau Anda lihat ya,
Ini kalau nanti saya buat dalam bentuk histogram, histogram itu apa ya? Penyajian data yang dalam bentuk diagram batang. Kok X, sorry, ini apa ini? Ini berarti tingkat kebisingan. Yang ini frekuensinya. Ini sebagai awalan aja ya. Minggu depan kita akan bahas ini lebih sendiri. Jadi kita bahas lebih detail lagi nanti. Kalau kita punya datanya kontinu seperti ini, saat Anda membuat dalam bentuk histogram itu diagram batang, maka nanti kita punya batas bawahnya ini. Jadi di sini itu saya dapatkan angkanya adalah batas bawah yang ada 51, berapa itu 985. Terus di sini batas atasnya, batas atas yang ada 55,575. Terus saya ambil lagi batas atas yang tabel kedua, yaitu 59,165 dan seterusnya ya. Nah, kalau Anda buat frekuensinya 3, misalkan ini 3 di sini 3, ini 3, terus yang itunya soalnya 12 besar. Saya ambil 2 aja. Saya akan buatkan yang gini, kalau diagram batangnya. Ini harusnya di sini. Terus ini lanjut ke 12. Ya, kurang lebih inilah. Dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita punya data kontinu, maka histogram kita ini itu akan berimpitan. Jadi garis, karena ini tadi ya, batas atas dari kelompok atasnya itu akan menjadi batas bawah dari kelompok yang di bawahnya. Sehingga kalau Anda buat dalam bentuk histogram, ini nanti dia akan menjadi sebuah dua buah batang yang saling berimpitan. Ini kalau kita punya datanya dalam bentuk data kontinu. Kalau nanti datanya diskrit ya akan lain lagi nanti. Jadi ini. Sehingga nanti kalau misalkan dari kondisi ini Anda disuruh untuk tentukan bentuk dari diagram batang dari data distribusi frekuensi yang ada, maka yang harus Anda punyai adalah sebuah diagram batang dengan bentuk batangnya ini antar kelompok itu saling berimpitan. Ya, karena nilainya ini selalu sama. Batas atas kelompok 1 itu sama dengan batas bawah kelompok 2. Batas atas kelompok 2 sama dengan batas bawah kelompok 3 dan seterusnya. Oleh sebab itu, kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram batang, maka diagram batangnya ini akan saling berimpitan. Batang-batangnya itu pasti berimpitan. Yaitu yang perlu diketahui ya. Tapi nanti lebih lanjutnya kita akan bicara pada saat kita membicarakan penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Ini sebagai awalan saja. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan. Untuk data kontinu. Baik, kalau tidak ada, ini ada satu latihan. Nanti silahkan dicoba. Ini sebagai latihan apa? Sebagai tugas 2 Anda ya. Ya, nanti saya itukan lagi. Di akhir nanti saya tunjukkan lagi. Sekarang kita masuk pada distribusi frekuensi data diskrit. Ya, data berkelompok tapi datanya diskrit. Nah, ini memang ada beberapa hal itu yang sedikit berbeda dari tabel berkelompok yang data kontinu. Jadi untuk membuat tabelnya, langkah awalnya adalah Anda menentukan dulu nilai tertinggi dan terendah, sama ya. Kemudian menghitung range.
kalau datanya diskrit, range itu dihitung dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum ditambah 1. Harus 1, Bu? Enggak. Tergantung dari tingkat tingkat akurasi Anda gitu. Kalau Anda merasa, oh saya kepinginnya datanya ya ada dikit-dikit di belakang koma gitu ya, berarti nanti penambahannya adalah bisa saja 0,1 atau bisa juga 0,01. Itu tergantung dari tingkat akurasi kita. Nah, menentukan jumlah kelompok itu juga hampir sama seperti tadi, bisa antara 5 sampai dengan 15 atau gunakan dengan menggunakan rumus. Ya, ini atau berdasarkan intuisi atau pengalaman gitu. Rumusnya sama ya, 1 plus 3,3 log N. Ini biasanya kalau di tabel data berkelompok untuk data diskrit itu, kalau saya biasanya cek dulu nilai dari data yang ada. Belum tentu juga 5 gitu loh, kita harus punya 5 kelompok. Ya nanti kita lihat pada contoh kita nanti ya. Tapi kalau memang bisa pakai rumus, ternyata dengan menggunakan rumus itu nggak ada banyak nolnya, frekuensinya nggak banyak yang kosong, ya berarti Anda bisa gunakan rumus. Tapi kalau dirasa ini kok kayak gini, padahal kita sudah kelihatan gitu loh datanya itu hanya seperti ini, ya berarti jangan memaksa. Jadi ini memang untuk kelompok itu lebih dianjurkan adalah menggunakan 5-15 atau dengan menggunakan rumus. Tapi kalau kondisi yang terlihat itu menunjukkan dengan kelompok 5-15 atau rumus itu tidak terlalu bagus, ya berarti Anda bisa menggunakan pengalaman atau intuisi yang ada itu. Ya nanti kita lihat ya. Lebarnya masih sama dibulatkan ke atas. Buat tabel distribusi frekuensi sesuai dengan jumlah kelompok yang telah ditentukan. Penentuan batas atas dan batas bawah tiap kelompok. Penentuan batas atas adalah bebas, asal setiap data dapat dikelompokkan ke 1 dan hanya 1 kelompok saja. Batas bawah kelompok ke I itu adalah batas bawah kelompok ke I-1. Oh, kok sama-sama batas bawah? Bukan ini, batas bawah kelompok ke I itu sama dengan batas atas kelompok ke I-1 ditambah dengan 1. Ini bukan batas bawah ya, batas atas ini harusnya. Yang ini harusnya batas atas. Ditambah 1. Tambah satunya ini ngikuti yang ini tadi. Kalau Anda di sini plus 1, ya berarti yang ini nanti plus 1. Ya ini ya plus 1. Kalau misalkan di sini Anda menggunakan plus 0,1 karena kepingin akurasinya lebih baik, ya berarti di sini plus 0,1. Jadi ngikuti yang gitu. Terus menghitung batas bawah nyata dan batas atas nyata. Batas bawah nyata itu sama dengan batas bawah ke I ya. Ini sama dengan batas bawah ke I dikurangi dengan 0,1 kali satunya itu sama seperti yang tadi dapatnya. Batas atasnya itu ditambah dengan 0,5 kali satunya ini tergantung dari akurasi kita. Terus hitung setiap kelompoknya. Itu kalau kita punya data kelompok di mana jenisnya adalah diskrit. Ada pertanyaan dulu? Kita coba dulu ya. Nah ini. Berikut adalah data jumlah mobil yang dimiliki oleh 120 keluarga yang tinggal di Surabaya. Ini sampel ini yang diambil. Sajikan data tersebut dalam bentuk data distribusi frekuensi. Nah ini kalau kita lihat, ya, jadi kalau dilihat yang tadi, nilai maksimumnya berapa ini? Saya masih lihat 4. Ada yang lihat lain? 5, adakah? Oh ini ada 5. Berarti nilai maksimumnya 5 ya. Saya tuliskan.
Ini berarti ini nilai max-nya sama dengan 5. Nilai min itu sama dengan 0. Terus, jadi dari sini saya punya range itu adalah 5 dikurangi 0 ditambah 1 sama dengan 6. Terus habis itu apa? Jumlah kelompok ya. Nah ini jumlah kelompok kita punya jadinya 1 ditambah 3,3 log 120. Berapa ketemu? 133. 1 ditambah dengan bentar, ada yang sudah dapat? Saya cari kalkulator dulu. Ada yang sudah dapat berapa nilainya? 6,86, Bu. Berapa? 6,86. 6,86. Ya. 6,86 ya. Nah ini tadi kan disuruh bulatkan ke atas kan 7. Nah ini tadi yang saya bilang. Jadi kalau di data diskrit itu enak kelihatan ya. Misi, Bu, itu 6,86 belum ditambah 1 ya? Masih log-nya. Kenapa? Itu 6,86 belum ditambah 1. Oh, belum ditambah 1. Iya, iya. Ini masih 3,3 log. Berarti ini Iya. 7, ya. Iya, betul. 7, berarti di sini 8. Nah, jadi ini yang dikatakan sebagai intuisi dari peneliti. Ini kan data kelompok. Jadi kalau data kelompok, Anda lihat dari nilai yang ada. Nilai yang ada ini dari 120 data itu cuma 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita ngikuti jumlah kelompoknya ada 8, nah ini angka yang kita punya itu cuma 0, 1, 2, 3, 4, 5 saja. Dengan 8 kelompok, itu pasti yang pertama akan ada 3 kelompok itu yang tidak punya nilai, tidak frekuensinya 0. Terus yang kedua, ini kan masih data tunggal, bukan data kelompok. Kalau data kelompok kan dia berupa interval gitu ya. Nah ini kalau data tunggal aja dia terdirinya dari 5 kelompok gitu. Nanti kalau kita punya dari rumusan ini ada 8 kelompok, dengan kita buat dalam bentuk data tunggal, itu akan didapatkan ada 3 kelompok yang kosong. Nah kalau kita bikin dalam bentuk kelompok, ini kan berarti nanti akan ada tambah banyak kelompok yang akan kosong. Nah dengan kondisi yang seperti ini, Anda boleh untuk menentukan jumlah kelompoknya itu tidak berdasarkan rumusan. Ya, jadi kalau dari kondisi ini kan kita lihat, yang namanya kelompok itu kan pasti dari kondisi yang ada ini harus berbentuk interval gitu ya. Ya minimal kalau kayak gini ini lebar intervalnya ya sudah nggak bisa kita pakai rumusan karena jumlah kelompoknya sudah nggak memenuhi. Ya kalau gitu anggap aja lebar intervalnya kita buat 1. Jadi dari 0 sampai dengan 1, terus 2 sampai 3, 4 sampai 5. Misalkan saya buat gini. Terus antara batas atas dan batas bawah di sini ini tidak boleh sama. Jadi kalau tadi data kontinu itu malah harus sama, kalau yang di sini nggak boleh sama. Supaya setiap angka yang ada sini ini dia akan secara
jelas masuk pada kelompok yang mana. Itu bedanya kalau di discrete. Ya, kalau di continue tadi kan memang harus sama malahan. Kalau di discrete enggak. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan bentuknya nanti kalau saya kelompokkan jadinya gini nanti. Karena ini ngomongnya data kelompok ya. Hanya terdiri dari 3 kelompok saja, yaitu kelompok pertama dari 0 sampai 1, kelompok 2 dari 2 sampai dengan 3, kelompok ketiga dari 4 sampai dengan 5. Batas bawah dan batas atasnya seperti ini. Kalau batas bawah nyata dan batas atas nyata, tadi kan tinggal dikurangi dengan 0,5, yang ini ditambah dengan 0,5. Ya, jadi kita dapatkan seperti ini. Ini frekuensinya kok 0,4. Berapa ini harusnya? 120, 40 mungkin ya? Enggak juga. Berapa sih? 120, 0,4-nya itu berapa berarti? 120 dikalikan dengan 0,4. Ada bukan, sebentar. Ini 120 kalikan dengan 0,4. Jadi saya punya 48 harusnya. Betul, 48 tambah 9 itu 55, 57 tambah 63. Ya, betul. Sebentar, Pak, betulkan dulu ya. Jadi ini harusnya frekuensinya 48. Dapat dari mana, Bu? Ya dihitung dari data yang ada tadi. Anda hitung. Ini 48, totalnya nanti 120. Kalau frekuensi relatif berarti 48 bagi dengan 120. Terus yang ini 63 dibagi dengan 120, 9 dibagi dengan 120. Nah, bedanya ya ini kalau kita bicara pada nanti histogram, bedanya di sini kalau tadi tabel distribusi frekuensi untuk tabel data berkelompok, data yang continue itu antar batang dia berimpitan, tapi kalau yang ini enggak, malah enggak boleh berimpitan ini. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau yang gini malah batangnya harusnya ini 48, anggap aja ya ini 48 ya. Misalkan ini 48, ini 63, ya di sini 9 misalkan gini. Antara 0 sampai dengan 1, 48 saya buat. Nah, terus 2 sampai 3, 63. 4 sampai 5, 9. Nah, bentuk batangnya nanti harus gini. Antar kelompok ini tidak boleh berimpitan. Kalau nanti kita lihat dari histogramnya. Batas. Oh, kalau melihat dari yang batas bawah dan batas atasnya, ya berarti memang Anda harus buatnya gitu. Kalau batas untuk melihat batasnya dari yang gini ya nanti yang akan kita dapatkan kondisinya sama seperti yang tadi. Tapi ini di batas bawah nyata dan batas atas nyata. Tapi kalau dilihat dari ininya, dari interval yang ada, maka yang akan kita dapatkan nanti dia akan berupa histogram yang
tidak berimpitan. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Download PPT. Di ULS belum saya upload dah. Seingat saya kok sudah saya upload di awal ya. Nanti saya cek lagi ya yang di ULS. Seingat saya soalnya di awal sudah saya upload semua sih PPT-nya. Ya, nanti saya cek lagi. Ya, sudah ada Bu di ULS. Sudah ada. Itu sudah ada, Agus. Silakan dibuka di ULS. Terus kita kenal juga yang disebut dengan tabel ringkasan. Tabel ringkasan ini digunakan untuk data yang kualitatif, ya, yang tidak berupa numerik. Formatnya nanti bisa mirip seperti tabel distribusi frekuensi itu, tapi nanti mungkin kita akan melihatnya apa ya? Ya, nanti kita lihatlah ini ya. Jadi bisa dipakai untuk yang sebuah kondisi dengan variabelnya itu hanya satu atau mungkin lebih dari satu. Nah, kita lihat. Jadi kalau contohnya, nah seperti ini. 53% mahasiswa laki-laki menyatakan selalu sarapan. 33% menyatakan biasanya sarapan dan 14% tidak pernah sarapan. Nah, kalau kita mau menyajikan data ini dalam bentuk tabel, maka Anda bisa buat tabelnya seperti ini. Tabel kebiasaan sarapan mahasiswa laki-laki. Di mana isinya adalah kebiasaan sarapan dan persentasenya. Kalau dari angkanya yang tadi, yang selalu sarapan itu 53%. Yang biasanya sarapan 33%, yang tidak pernah sarapan itu adalah 14%. Nah, ini hasil dari tabel persentase kebiasaan sarapan pada mahasiswa laki-laki. Terus kalau saya punya seperti ini. Ini Budi melakukan survei harga bahan makanan di 3 supermarket. Jadi ini ada 3 supermarket. Hasil survei menunjukkan beras merek Kunel di toko A dijual sekian, di toko B dijual sekian, di toko C dijual sekian. Terus daging sapi. Kemudian ada lagi apa? Wortel import. Nah, jadi di sini yang kita punya ini ada 3, ada variabelnya ada 3 supermarket dan juga ada macam-macam barangnya ini tadi. Ada beras, terus ada daging, dan ada wortel. Jadi kan variabelnya lebih dari 1. Maka kalau kita punya bentuk yang seperti ini, Anda bisa menggunakan tabelnya ini dalam bentuk tabel 2 dimensinya ini. Jadi ada baris dan kolom. Nah, ini boleh dibolak-balik ya. Baris dan kolomnya tidak harus yang di atasnya ini yang menyatakan toko, yang di sininya bahan pokoknya tidak harus gitu. Anda boleh bolak-balik. Ya, jadi dari sini ini mau menunjukkan posisi baris dan kolom ini ada maksudnya. Jadi kalau kondisi gini, kira-kira kalau Anda disuruh milih, Anda akan memilih belanja di toko yang mana? Toko A, toko B, atau toko C? Jika ini adalah 3 buah bahan pokok yang akan saya beli gitu. Kalau tadi ngelihat dari kalimatnya itu kita kan susah durek gimana ya? Kok angka-angkanya ini ada yang seperti itu, numpuk-numpuk. Tapi kalau dalam bentuk tabel gini kita akan jadi lebih mudah untuk ngamati. Jadi kalau saya lihat ini, andaikan sama-sama belinya 1 kilo gitu, toko A dan toko B nggak ada bedanya. Karena perbedaan di beras dan daging di toko A dan toko B ini kan hampir sama gitu ya. Yang satu lebih mahal 5.000 kalau ini 500. Berarti lebih murah yang toko B ya berarti ya. Nah, kalau yang di toko C kita lihat, oh ternyata walaupun
berasnya ini lebih murah Rp300, tapi yang ininya mahal banget dia. Bedanya dari toko B itu sampai 15.000. Nah, dari sini Anda bisa putuskan kira-kira saya enak belanjanya di mana ya. Kalau kita sudah buat dalam bentuk tabel. Lain halnya kalau informasinya masih seperti ini. Ini aja saya sudah ada, ya sudahlah yang terdekat mana aja lah gitu aja. Tapi kalau sudah disajikan seperti ini, apalagi nanti misalkan mau beli dagingnya itu, andaikan mau beli banyak gitu, 3 kilo. Nah, 3 kilo perbedaannya sekilonya sekian Rp1.000 kan lumayan. Itu yang kita sebut dengan tabel kontingensi. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan. Ini juga ya, ini jenis tabel kontingensi yang lain. Ini perbandingan jumlah siswa di Jakarta berdasarkan jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Ya, kita dapatkan hasilnya seperti itu. Kalau nanti Anda membuat tabel, maka ini beberapa syarat sebuah tabel ini bisa memberikan informasi yang baik. Yaitu yang pertama harus ada judul. Ini harus ini. Ya kayak gini ya, tabel 1. Ini newspaper survey result. Ya apapun lah, Anda harus kasih judul sehingga orang itu pada saat melihat tabelnya ini ngerti maksudnya ini mau ngomong apa sih gitu. Terus sumber informasi ini juga harus kita tuliskan. Jadi kayak gini nih, source-nya dari mana? Oh ini dari Jawa Post newspaper yang dipublikasikan pada tanggal sekian. Kayak yang ini tadi tuh, ini dikatakan sumbernya ini adalah dari HTTP sekian kian dikutip pada tanggal sekian. Nah, itu semua harus kita tuliskan. Kalau itu adalah merupakan hasil survei, Bu, survei kami sendiri, ya nggak apa-apa, dituliskan. Ini adalah sumbernya adalah hasil survei yang dilakukan pada tanggal sekian sampai dengan sekian. Jadi orang itu jelas gitu ya, informasi yang didapatkan itu dapat dari mana. Terus jumlah baris judul ini jangan sampai lebih dari 2 baris ya, jangan panjang sekali kayak uraian nanti. Jadi lebih baik maksimal 2 baris saja. Terus kalau ini berupa informasi numerik, maka sebaiknya informasi numeriknya itu Anda urutkan. Boleh dari yang paling tinggi sampai paling besar sampai paling kecil atau mau dibalik. Cuma orang biasanya kepingin lihatnya itu adalah yang nilainya paling tinggi dulu. Jadi biasanya diurutkannya yang paling atas itu paling tinggi. Tapi kalau misalkan Anda mau ambil kebalikannya ya silakan, enggak apa-apa. Tapi harus urut gini. Jangan diurutkannya itu berdasarkan informasinya. Jadi kalau kayak gini ini kan kalau berdasarkan informasi mana dulu nih? Ini area code license plate ini yang kita dulukan nanti jadinya. Terus ada apa lagi? Car condition. Ada, oh ya, terus itu car type. Ini brand. Brandnya dulu ya. Ya, pokoknya jangan berdasarkannya informasi ini, karena orang lihatnya itu biasanya di angka. Jadi kalau mau melakukan pengurutan dari informasi numerik yang ada, biasanya dari besar ke kecil. Ya, kurang lebih seperti itu untuk materi kita.